gagasan yang relevan dan yang saya pahami dari pengalaman maupun ide-ide siapapun nanti yang mempraktekkan, yang mendapatkan kebaikan adalah anak-anak muda Indonesia. Mengalami ini adik asuh saya waktu menikah dengan Mbak Tami, saya saksi nikahnya ya. Jadi sebagai bapak saksi nikah, saya wajib membuat Kang Raffi mantap dalam tugas barunya, dikasih gagasan, saran-saran supaya pulang dari sini bisa dilakukan mungkin dalam kapasitasnya bisa mempengaruhi pemerintah pusat untuk mewujudkan gagasan tadi. Contoh, kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya menjadi kota festival. Ya. Di Singapura modal 100 miliar, pemerintah Singapura dapat cuan 4 triliun dari Thailand sendiri. Bayangkan kalau itu dijadikan gagasan di Jakarta dikali 100 aja, seperti itu nasional dan internasional, itu udah ratusan triliun putaran uang dari satu gagasan anak muda kota festival dengan kelas internasional, kira-kira begitu, dan gagasan-gagasan lain. Dan saya ucapkan terima kasih kami dan kawan-kawan, sahabat-sahabat di hadir untuk meramaikan. Salah satu yang tadi disukai adalah bayangkan kalau nggak lama halaman depan kantornya bikin kayak Sarinah semua kan, betapa banyak banget kegiatan yang positif. Itu yang disebut dengan membangun kota yang bahagia. Karena rumus manusia sederhana, ada wadah, ada kegiatan. Tidak ada wadah, tidak ada kegiatan. Dulu cuma tempat parkir, tidak ada kegiatan. Bikin kegiatan, banyak kegiatan. Jadi kira-kira itu apa yang saya sampaikan terhadap acara hari ini. Kang Emil, saya boleh tanya nih? Ya, nanti di kampanye akbar semua sahabat-sahabat saya yang punya daya pengaruh, istilahnya influencer atau selebriti yang berkenan bersama kami pasangan itu pasti kami. Ya, Kang Emil. Saya Agus dari Pos Berita Kota. Kebetulan saya wartawan di Balai Kota Pemprov DKI dan DPRD. Menarik sekali pernyataan Kang Emil tadi terkait ingin menjadikan Jakarta sebagai kota digital. Sementara jika dikorelasikan dengan APBD yang telah disepakati mendekati angka 85 triliun. Jika terpilih nanti memimpin Jakarta sebagai gubernur, berapa persen untuk alokasi untuk apa artinya mengakselerasi keinginan Jakarta menjadi kota digital? Terus butuh berapa waktu lama itu Kang Emil? Ibu, ada pengangguran, ada lowongan kerja. Kadang-kadang nggak matching. Lowongan pekerjaan paling banyak di Indonesia selama 5 tahun ke depan itu adalah lowongan di sektor digital. Ada 3 juta lowongan pekerjaan. Nah, kalau gajinya tidak dilatih digital, nanti mismatch. Semua ditanya punya skill digital nggak? Dan oleh karena itu kita akan bikin yang pertama namanya Jakarta Digital Academy. 100.000 anak di Jakarta dilatih mau sektor apa aja untuk melek digital. Itu yang dimaksud. Berapa biayanya? Sebanyak yang kita butuhkan, kita bisa spesifikkan. Yang kedua, berapa lama? Saya kira dalam 2-3 tahun kalau gagasan digital ini hadir, Jakarta bisa jadi pusat ekonomi digital tidak hanya di Indonesia tapi di ASEAN. Kang Emil, sorry, tadi bicara berprinsip keadilan soal akan ada misalkan ya konsepnya beberapa panggung-panggung di depan perkantoran. Bagaimana dengan maaf kalau saya sebut Starlink-nya gitu loh. Kan banyak Starlink nih yang harus diberdayakan juga agar masyarakat juga tidak membeli di mall ataupun apa, gimana konsepnya Kang? Saya kira kan kita ekonomi Pancasila ya. Dari kelas Starlink sampai kelas kafe semua harus maju.
Yang kecil dibesarkan, yang besar diluaskan, kan itu saja. Ya. Jadi kalau ada event-event outdoor, kita mau bikin pasar malam, kita mau bikin car free night di 44 kecamatan. Tapi kalau haus-haus dan pengen belum manis minuman datang, yang pasti Starling bisnisnya akan banyak berkembang. Jadi cara kita membawa UMKM biar lebih banyak. Oke? Terima kasih semua. Raffi nanya dong Raffi. Raffi nanya. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman. Ini insya Allah program ini akan dilanjutkan untuk